Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini saya buat sebagai video pengimbasan setelah saya melakukan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum dan Kegiatan Guru Belajar seri AKM di portal Guru Belajar. Dengan saya Muhammad Rizky Zamzami dari SD Penusupan 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Nah, berikut latar belakang kegiatan dari kegiatan seri AKM. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71 siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Kondisi ini nih yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. Padahal kecakapan hidup pada abad 21 itu kita itu harus bisa kecakapan belajar inovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada gambaran yang kemarin saya dapat dalam BIMTEK AKM itu banyak tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama itu perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Oke, bisa dibaca sendiri ya untuk tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional ini. Manfaat asesmen nasional ada potret kualitas pembelajaran, ada umpan balik peningkatan kualitas, ada dasar untuk menyusunan program. Dalam kurva diagram jenis kegiatan asesmen nasional itu ada kompetensi siswa, mencakup kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar siswa. Terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal yaitu AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, ini nih tabel perbedaan ujian nasional dan AKM. Nanti kalian bisa lihat sendiri dan baca sendiri. Ada kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Dilihat dari tujuan pelaksanaannya, jenjang penilaiannya, level siswanya, subjek siswanya, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Nanti dibandingin asesmen nasional seperti apa, ujian nasional seperti apa. Teknik pelaksanaan untuk AKM ini nanti bisa dibaca antara jenjang SD atau MI atau paket A berbeda dengan SMP dan SMA ya. Pada hari pertama kalau SD itu ada literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Dan hari kedua untuk tes numerasinya 75 menit dan survei lingkungan belajarnya 20 menit. Kalau SMP dan SMA itu sama, literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit, dan hari kedua tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, untuk peserta AKM ini nih, yang pertama itu seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid, tapi hanya pemilihan sampel secara acak. Terus berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Nah, bentuk soal AKM
Itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kategori hasil AKM kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, ketiga cakap, yang keempat mahir. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri nih, kalau yang perlu intervensi khusus itu apa, yang dasar itu apa, yang cakap itu apa, yang mahir itu apa. Oke? Nah, video ini saya buat itu untuk pengimbasan sosialisasi guru belajar seri AKM. Bagaimana sih kita bisa ikut BIMTEK seri AKM ini dalam portal guru belajar? Berikut caranya. Saya jelaskan dulu untuk apa sih itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, ya, dari SD, SMP, SMA, SMK, guru kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Ayo, siapa aja sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang ketiga, pengawas, semua guru SDLB, SMPLB, SMALB, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, atau SMA yang terutama nih telah memiliki akun SIM PKB. Tanyakan saja pada operator sekolah tentang akun SIM PKB karena semua guru itu pasti punya. Nah, pola kegiatan dan tahapan kegiatan. Polanya bagaimana sih untuk BIMTEK seri AKM ini? Itu lebih fleksibel waktu. Kalian bisa pilih waktu kapan saja sesuai dengan serinya. Kalau terus sesuai dengan angkatannya. Yang pernah saya ikuti itu angkatan 10 kalau nggak salah sampai angkatan 11 nanti. Pola kegiatannya lebih fleksibel, lebih mudah, lebih kolaboratif. Tahapan kegiatannya itu BIMTEK secara daring. Yang kedua, kita harus membuat pengimbasan. Nah, yang sedang saya lakukan ini adalah pengimbasan untuk mengajak semuanya biar bisa ikut BIMTEK AKM ini seperti saya. Waktu pelaksanaannya nih, pendaftaran angkatan 1 sampai angkatan 11 mendaftar dengan memilih jadwal BIMTEK yang tersedia dari tanggal 22 Desember 2020 sampai terakhir 23 Februari 2021. Kalau angkatan 10 sudah mau selesai, nanti ada angkatan 11 yang terakhir. Sekalian segera daftar saja di portal guru pembelajar. Untuk jadwal pengimbasannya, semua angkatan dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Apa yang didapatkan peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Emang seru sih. Yang kedua, pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Nah, ini nih yang paling penting. Kita dapat sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Cara ikut kegiatannya gimana sih? Nih, ingat ya, masuk ke situs gurubelajar.kemdikbud.go.id. Pilih guru belajar seri AKM dan login. Yang ketiga, masukkan nomor UKG dan password dan terus pilih angkatan. Kayaknya tinggal tersedia angkatan yang 11. Terus ikuti kegiatan sampai tuntas 100%. Nanti baru dapat sertifikat. Oke, sekian dari saya. Semoga video pengimbasan ini berguna bagi kita semua. Saya
Muhammad Rizky Zamzami, guru SD Penusupan 02. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.